Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya di video Ngawi. Di video kali ini saya akan review dan juga kita akan cek sound dari kit Kermes KX900. Yang mana kit Kermes KX900 ini adalah kit cloningan dari Crash Audio. Nah, ini untuk layoutnya ini original dari Aztec Audio ya, Aztec Audio. Jadi ini original kitnya, bukan kit cloningan dari yang lain. Jadi ini asli dari Aztec Audio gitu. Nah, ini untuk kitnya sendiri ini adalah kit kelas AB lur ya, kit kelas AB. Untuk tegangan yang direkomendasikan dari 32 volt dari trafo sampai dengan 70 volt dari trafo, karena itu adalah range aman lah untuk power kelas AB gitu. Untuk final menyesuaikan gitu. Nah, di sini untuknya sendiri, untuk karakternya sendiri di sini karakternya flat lur ya. Jadi bisa digunakan atau diaplikasikan untuk subwoofer bisa, untuk low bisa, untuk mid bisa, untuk high juga bisa gitu. Jadi bisa semua di semua frekuensi. Untuk PCB-nya di sini menggunakan PCB double layer lur ya. Yang pasti PCB double layer bagus banget PCB-nya. PCB double layer FR4. Jadi sangat kuat. Terus juga tahan panas lur ya, karena kalau ada beberapa PCB itu yang kalau kita solder ya, yang kena panas sedikit itu dia jalurnya itu langsung mengelupas, itu ada gitu. Kalau ini dia kuat banget karena FR4, jadi tahan panas. Jadi walaupun powernya panas ataupun pas kita solder itu aman gitu. Dan di sini juga sudah ada masking soldernya ya. Jadi bagus banget di sini. Untuk kualitas PCB saya jamin ini kualitas internasional nomor 1 ya, FR4 ini. Lalu untuk inputnya di bagian sini dia sudah menggunakan input balance lur ya. Nah, di sini untuk bagian yang paling kiri ini adalah bagian volume 1 2 3. Untuk bagian volume, bisa menggunakan potensio yang 10K lur ya, 10K pakainya. Terus yang sebelah kanan ini adalah inputnya. Nah, di sini untuk inputnya sudah input balance, jadi dia ada pin 1 2 dan 3. Kalau misalkan powernya kita tidak ingin menggunakan input balance, bagaimana? Gampang sekali. Jadi pin 1 dan pin 3 itu di jumper ya, dijadikan ground ya. Pin 1 dan 3 dijadikan ground, di jumper. Yang pin 2 tetap. Jadi pin 2 ini bagian plusnya seperti itu. Nah, itu nanti sudah menjadi unbalance gitu. Dan di sini juga dia untuk IC-nya menggunakan IC NE5532 atau IC dual op amp ya. Enggak harus NE5532, ada yang lainnya. Tapi di sini saya menggunakan NE5532 yang pastinya ini adalah IC yang original ya. Dan di sini juga sudah ada limiternya, yang mana limiter ini adalah rem ya gitu. Sesuai namanya, limiter untuk pembatas limit. Jadi kalau dia sudah limit, dia sudah nggak bisa digas lagi gitu. Misalkan dia sudah peak, misalkan peaknya itu di angka 12, dia sudah ngerem di angka 12, nggak bisa mentok ke angka 1, angka 2 nggak bisa gitu. Salah satu fitur unggulan juga terutama di power build up, yang mana limiter ini dia untuk membatasi supaya sinyal yang dikeluarkan dari driver ini sinyalnya tidak rusak ya, sehingga tidak merusak kualitas suara dan juga merusak dari yang namanya speaker yang kita gunakan gitu. Karena kalau normalnya output dari amplifier ini kan dia sinyalnya sinus ya, sinyalnya itu sinus seperti ada gelombang gitu. Nah, kalau dia sudah mulai kotak sinyalnya itu dia sudah limit gitu. Soalnya kalau sinyalnya kotak nanti dia akan rusak ke speakernya gitu. Jadi ini salah satu faktor yang penting lah gitu. Yang mana untuk driver untuk rumahan itu jarang sekali ditemuin limiter gitu. Biasanya untuk limiter ini di power besar ya gitu. Dan di sini dia sudah diaplikasikan ada limiternya sekalian. Jadi lebih aman dan juga lebih bagus seperti itu. Di sini dan juga dia sudah ada 2 buah VR ataupun trimpot di sini. Yang di sini adalah pengaturan untuk DCO, dan yang di sini adalah pengaturan untuk biasnya. Nanti kita sebelum cek suara kita akan coba tes ya untuk pengaturan DCO dan biasnya.
Ini bisa dibilang saya untuk salah satu driver yang sangat mudah sekali untuk pengetesan DCO dan biasnya, karena kita nggak perlu putar-putar banyak, kita putar sedikit aja udah ketemu gitu. Karena saya pengalaman dengan beberapa driver yang pernah saya rakit itu, ada yang pengaturan DCO nya itu susah banget, nemu yang angka 0,0 nya itu susah, pengaturan biasnya juga susah. Kalau ini gampang banget, nanti kita akan buktikan ya gitu. Lalu di sini untuk TR-nya yang pertama di sini yang paling depan ini TR fast. Lalu yang keduanya ini TR driver ya. Yang mana menggunakan C4793 dan A1837 untuk TR fast dan TR driver. Lalu di sini sudah TEF juga, sudah ada TEF-nya, dan di sini juga sudah ada menggunakan TR kecil lur ya. Bukan TR, hatching kecil gitu. Karena ini untuk TR fast yang bagian TR kecil yang bagian paling depan ini itu dia lumayan hangat gitu, jadi kita harus kasih hatching. Dan yang mana TR fast itu dia sangat normal sekali ya, walaupun dia hangat ataupun panas itu sangat normal. Dan nanti ada beberapa bagian juga resistor yang panas, salah satunya adalah TR ini, bukan salah satu sih, salah 4-nya lah, karena di sini ada 4 TR yang nanti akan panas. Jadi R4K7 di sini 2 watt kiri kanan dan juga 10K kiri kanan gitu. Kenapa panas? Karena ini adalah R-sun ya. Jadi dia menurunkan arus dari tegangan utama di sini, diturunkan dia untuk mengecilkan tegangan arus di sini. Ada dioda Zener 15 volt untuk pakan IC ini, untuk supply IC. Jadi emang panas nggak masalah ya. 4 resistor ini 4K7 di sini 2 biji, lalu 10K 2 biji, dan juga TR fast di sini. Itu nggak ada masalah lor ya. Selama suaranya normal, suara jernih, DCO bagus, bias juga bagus, itu normal sekali, nggak ada masalah gitu. Nah, ini untuk pengaturan bias di sini yang direkomendasikan itu 300 mV sampai dengan 450 mV gitu ya. Itu kalau skalanya mV. Kalau skalanya volt 0,35 sampai 0,45 volt. Itu sudah sangat enak sekali, suaranya sudah jernih, bagus gitu, nggak serak di volume kecilnya gitu. Dan di sini juga dia sudah ada resistor gain, yang mana resistor gainnya di sini sudah dikasih tanda ya, bagus sekali ini dari Aztec Audio. Nah, di bagian bawah sini dia sudah ada tulisan gain. Nah, ini R gain. R gainnya sendiri di sini untuk bawaannya itu 10K, 10 kilo. Tapi di sini saya turunkan jadi 8K2 supaya nggak terlalu kencang. Saya pakai 8K2. Tapi kalau misalkan dulur-dulur pengen yang namanya yang namanya eksperimen gitu, bisa banget ganti. Misalkan kalau bawaannya kan 10K diganti 15K, 12K, atau diturunin dinaikin, terserah ya, yang namanya pengen eksperimen. Tapi kalau eksperimen ini direkomendasikan bagi dulur-dulur yang sudah berpengalaman. Tapi kalau untuk yang masih pemula nggak usah diotak-atik, karena ini sudah saya settingkan sedemikian rupa dan juga sudah saya settingkan bagian bias dan DCO nya, sudah mantep lah pokoknya gitu. Ini bagi dulur yang berminat silahkan di order, untuk linknya ada di deskripsi video ya, bisa lewat WA, bisa lewat Shopee, terserah dulur-dulur sukanya lewat mana, tinggal di link di deskripsi video. Terima kasih. Oke, langsung kita instalasi pakai TR final, kita cek DCO bias, lalu kita cek untuk hasil akhir dari suara si driver Kremes KX900 ini. Nah, Gloria, ini sudah selesai saya rakit, saya instalasi dengan TR final. Sekarang kita cek dulu untuk bias dan DCO ya. Kita perlihatkan seperti apa. Ini salah satu kit yang sangat mudah lor ya, cara pengaturan bias dan DCO nya. Soalnya kalau ada sebagian kit itu yang sulit banget untuk pengaturan, kalau ini enak. Nah, ini kelihatan lor ya, ini di sini untuk skalanya kita pakai skala milivolt DC. Nah, oke, kita langsung cek untuk DCO nya. Nah, ini kalau DCO ini bebas lor ya, speakernya terpasang boleh, enggak juga boleh. Ini kita pakai speakernya terpasang supaya nanti enak kalau cek sound langsung aja gitu. Nah, di sini terbaca 00 sekian 7 volt, yang mana ini juga sebenarnya sudah kecil banget.
Soalnya di sini saya menggunakan skala milivolt gitu. Ini kalau skalanya saya rubah ke volt itu udah gak kelihatan, udah 0,0. Nah ini sekarang kita kecilin lagi sampai dia dapat di 0,0 ya kalau bisa. Nah ini kita kecilin. Nah ya gampang banget. Di sini sudah terbaca 0,1 milivolt. Ini kecil banget. Kecil banget. Ini kalau kita rubah skalanya ke volt ini udah nggak baca, udah 0,0 ya. Ini untuk DCO, lalu untuk bias. Nah, ini untuk bias bagian positif 230, sekian milivolt. Kita naikkan ke sekitar 400 milivolt ya. Gampang banget lur jadi caranya. Nah, ini sudah cukup ya. Nah, segini sudah cukup. Ini 408, sekian milivolt. Ini untuk bagian plus. Untuk bagian min juga sama ya, 407, sekian milivolt. Jadi ini kalau kita rubah skalanya ke volt itu jadi 0,4 ya. Nah, 0,40 sekitar segituan. 0,40, 0,41 ya. Bagian min dan bagian plus sudah sangat seimbang. Ini DCO nya kalau kita pakai skala volt, DCO sudah nggak kelihatan loh, sudah 0,0 ya. Nah 0,00 volt gitu. Oke, langsung selanjutnya kita tes untuk suaranya ya. Ini untuk power supply saya menggunakan 45 volt ya dari trafo. Oke, kita langsung cek sound. Nah, kalau ya, jadi seperti tadi untuk kualitas suara dari driver KX900 ini, tadi kita sudah cek untuk pengetesan bias dan DCO, yang mana gampang banget loh ya untuk pengetesan bias dan DCO, sangat mudah sekali, nggak perlu lama-lama, cukup seret sudah langsung satu langsung ketemu ya biasnya, DCO-nya langsung ketemu, dan untuk suaranya juga dulu bisa amati sendiri. Untuk suara mid high-nya juga jernih banget, suaranya itu detail, jernih, enak. Suara bassnya juga dia berbobot gitu. Jadi emang bener-bener kit ini tuh bisa diaplikasikan untuk semua frekuensi, mulai dari subwoofer, low, mid, high itu bisa gitu. Jadi dengan satu driver ini bisa untuk mengampu berbagai macam kebutuhan yang dulur-dulur inginkan, seperti itu. Untuk kalau untuk TR final jumlahnya menyesuaikan ya, sesuai rumus yang pernah saya kasih di video sebelumnya gitu. Misalkan berapa set, berapa volt itu sudah ada rumus dari saya gitu, patokan yang biasa saya gunakan gitu.
Nah gitu ya, sekian saja untuk video kali ini. Sudah lumayan panjang durasinya, semoga ada manfaatnya. Bagi tutur yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena mungkin nanti kita akan berbagi untuk informasi-informasi mengenai kit-kit dan juga informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.